Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Akilah Nuraisyah. Saya perwakilan dari SMPN 32 Jakarta. Kali ini saya akan mendongeng, yaitu kumpulan dongeng profil belajar Pancasila yang berjudul Kontes Hewan Terkuat, yang ditulis oleh Kak Bobo Fani dan ilustrator Vicky Eva Mawarni. Di pagi hari yang cerah, saat embun pagi membasahi dedaunan di hutan belantara yang masih hijau, terdengar suara bising yang membangunkan seisi hutan. Siapakah hewan terkuat di hutan? Apakah badi badak, gagak gajah, atau sinu singa? Pasti aku yang terkuat. Badanku kekar, tenagaku besar, kata Badi sambil memamerkan tubuhnya yang berotot. Kalau cuma tenaga, tentu saja tenagaku lebih besar, seru Gagak tidak terima. Lihat ukuran badanku, lebih besar dibandingkan badanmu kan? Bukan hanya itu, aku juga punya belalai yang sangat kuat. Sinu mengaum sambil memamerkan taring dan cakarnya yang tajam. Aumannya menggelegar, membuat Badi dan Gagak langsung gemetar. Melihat hal itu, Sinu tertawa mengejek. Aku baru mengaum sekali saja, kalian sudah ketakutan. Jadi, sudah tahu kan siapa pemenangnya? Jawabannya pasti aku. Akan tetapi, Badi dan Gagak tidak setuju dengan Sinu. Semua hewan itu merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Semua ingin jadi yang terkuat. Mendengar keributan itu, Owi si burung hantu yang baru bangun dari tidurnya bergegas mendekati Badi, Gagak, dan Sinu yang sedang berseteru. Apa yang kalian ributkan, teman-teman? Tanya Owi. Badi, Gagak, dan Sinu lantas bercerita kepada Owi. Mereka juga meminta Owi untuk menentukan siapa hewan yang paling pantas disebut hewan terkuat di hutan. Owi cerdas dan bijaksana. Ia punya cara jitu untuk membuktikan hewan terkuat. Kembalilah esok pagi. Akan kuberikan jawaban sebelum matahari tinggi. Perutku sangat lapar sekarang. Ayo kita sarapan terlebih dahulu, ucap Owi dengan wajah riang. Setuju, sahut Badi, Gagak, dan Sinu bersama. Mereka pun segera bergegas ke kebun sayuran kecilnya yang tidak jauh dari sana. Mereka menyantap hidangan sehat dan bergizi untuk memulai hari. Malam harinya, hujan lebat disertai angin kencang mengguyur sisi hutan. Keesokan paginya, ketika ayam berkokok, barulah Badi, Gagak, dan Sinu bergegas menuju rumah Owi, yaitu sebuah lubang di dahan pohon yang sangat tinggi. Owi, kami datang, teriak Sinu. Owi muncul beberapa saat kemudian. Owi, apa kamu sudah tahu siapa hewan terkuat di hutan? Owi menggeleng. Untuk menentukan siapa hewan terkuat di hutan, kalian harus mengikuti kontes hewan terlebih dahulu. Kontes hewan terkuat? Kata Badi. Ya, semalam hujan lebat disertai angin kencang membuat sebatang pohon tumbang. Pohon itu jatuh di atas rumah Kiki Kelinci. Nah, siapapun di antara kalian yang bisa memindahkan batang pohon itu, ialah akan menjadi hewan terkuat di hutan. Tanya Owi. Owi, Badi, Gagak, dan Sinu segera menuju rumah Kiki Kelinci. Sesampainya di sana, nah, teman-teman, siapa yang ingin mencobanya terlebih dahulu?
Tanya Owi. Sinu melangkah ke depan. Badi dan Gagak mundur memberinya jalan. Lihat saja, sebatang pohon ini akan kusingkirkan dengan mudah, kata Sinu sombong. Ia mengeluarkan cakar-cakarnya lalu mengangkat batang pohon itu. Namun alangkah terkejutnya Sinu, cakar-cakarnya yang tajam justru hanya menggores kulit batang pohon itu. Sinu tidak menyerah. Kali ini ia menggunakan taringnya yang runcing. Ia menggigit batang pohon itu lalu serpihan kayu membuatnya tersedak lalu terbatuk-batuk. Sudah, sekarang giliranku, kata Badi. Badi mundur beberapa langkah, lalu menggaruk-garuk tanah dan mengambil ancang-ancang. Kemudian, ia menyeruduki batang pohon itu. Namun, kepala Badi pusing 7 keliling karena pohon itu tetap bergeming. Sudah, sekarang giliranku, kata Gagak. Ia menggunakan belalainya lalu membelitkan ke batang pohon itu. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat batang pohon itu. Namun, pohon itu tetap tidak bergerak. Ternyata tidak satu pun dari kita yang dapat memindahkan batang pohon itu. Tantangan ini sulit, mustahil memindahkannya, kata Gagak. Tentu sulit jika kalian melakukannya sendiri-sendiri. Tanya Owi. Owi benar, batang pohon itu terlalu berat jika kita mengangkatnya sendiri, kata Badi. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Gagak. Sinu berpikir sejenak. Sebuah ide cemerlang terlintas di kepalanya. Pertama-tama, aku akan menggunakan cakar-cakarku, lalu aku akan mencakari kulit batang pohon itu. Kedua, Badi bisa menyeruduknya. Batang pohon yang sudah tipis pasti lebih mudah patah, kan? Jawab Sinu. Badi dan Gagak mengangguk-angguk tanda setuju. Lalu, apa tugasku? Tanya Gagak. Kamu bisa menggunakan belalaimu lalu mengambil potongan-potongan pohon. Batang pohon yang sudah terpotong pasti lebih mudah, kan? Jawab Sinu. Ide bagus, saut Badi dan Gagak bersama. Ayo kita lakukan segera. Dengan penuh semangat, Badi, Gagak, dan Sinu segera bekerja sama untuk memindahkan batang pohon itu. Mereka bergotong royong dan tidak segan menolong jika ada teman yang membutuhkan bantuan. Tidak butuh waktu lama, pekerjaan yang sebelumnya mustahil itu akhirnya selesai juga. Ternyata tidak ada yang sulit ya kalau kita bekerja sama, kata Badi. Benar, pekerjaan yang berat pun terasa ringan kalau kita berbagi peran, tipe Gagak. Benar kan? Tidak ada yang sulit jika kita mau bekerja sama. Jadi, kalian sudah tahu siapa pemenang kontes hewan terkuat hari ini? Tanya Owi. Badi, Gagak, dan Sinu berpandangan. Kemudian mereka berseru serempak. Kami semua! Ketiganya tertawa lepas. Sejak saat itu, Badi, Gagak, dan Sinu tidak pernah lagi mempeributkan siapa hewan terkuat di hutan. Karena mereka sadar kekuatan sebenarnya datang dari persatuan dan kebersamaan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.